Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 15. Presiden Joko Widodo resmi membuka Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu siang. Presiden kembali mengingatkan pentingnya mitigasi dan kecepatan respon di lapangan sebagai upaya menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban akibat bencana. Kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari untuk informasi selengkapnya. Ayu, apa saja poin penting yang disampaikan Presiden dalam sambutannya? Egan, hal pertama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh jajaran BNPB yang ada di seluruh wilayah Indonesia, karena dalam setahun terakhir ini sudah banyak membantu pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Presiden berharap pengalaman 1 tahun belakangan ini bisa membuat Indonesia lebih responsif, meningkatkan kesiapsiagaan akan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Presiden melihat bahwa kunci dari penanggulangan bencana ini adalah pencegahan dan juga mitigasi. Ini artinya bukan berarti mengesampingkan manajemen bencana, tapi Presiden tidak mau Indonesia menjadi negara yang hanya bisa responsif jika bencana terjadi. Karenanya diperlukan adanya kebijakan di tingkat nasional dan juga daerah yang lebih sensitif terhadap kerawanan bencana. Indonesia, disampaikan Presiden, sebenarnya sudah memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024 yang dituangkan melalui Perpres nomor 86 tahun 2020. Namun poin pentingnya ini tidak hanya berhenti di grand design, tapi bagaimana ini bisa diterjemahkan ke aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang lebih aplikatif di lapangan, dan termasuk juga tata ruang yang sensitif dan memperhatikan kerawanan bencana di setiap daerah yang nantinya akan dilanjutkan dengan audit seperti apa pelaksanaan dari aturan tersebut di lapangan. Dan tadi Presiden menegaskan setidaknya 4 hal. Yang pertama, Presiden mengingatkan jajarannya agar tidak fokus hanya membuat peraturan, kebijakan, tapi juga yang terpenting ini adalah eksekusinya di lapangan, karena inilah yang nantinya akan dilihat oleh masyarakat. Yang kedua, Presiden mengingatkan adanya sinergitas antar daerah, baik itu yang ada di hulu, yang ada di tengah, maupun yang ada di hilir. Kebijakannya ini harus saling terintegrasi. Jangan sampai ada ego sektoral atau ego daerah yang merasa ini bukan kewenangannya atau bukan tanggung jawab daerahnya dan saling melempar kesalahan satu sama lain. Namun Presiden menginginkan seluruh pihak untuk saling mengisi dan menutup segala kekurangan yang ada. Yang ketiga, Presiden menyampaikan pentingnya manajemen tanggap darurat dan juga kemampuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jangan sampai nantinya masyarakat sudah menunggu lama, namun rekonstruksi dan juga rehabilitasi bencana ini tidak kunjung dikerjakan oleh pihak-pihak yang berwajib. Dan yang terakhir, Presiden mengingatkan pentingnya edukasi dan juga literasi yang terus digalakan di tengah masyarakat, simulasi yang terus-menerus agar masyarakat ini bisa sigap terhadap bencana, dan bagaimana memulai literasi tersebut dari unit terkecil, yaitu keluarga. Egan. Ya, Yunia, lantas bagaimana kondisi kerawanan bencana Indonesia menurut laporan dari BNPB? Tadi Kepala BNPB Doni Monardo juga sempat memaparkan sejumlah laporan. Doni menyampaikan bahwa sejak awal Februari 2020 hingga akhir Februari 2021 Indonesia dilanda sekitar 3.253 bencana, yang artinya ini kalau di rata-rata sehari ini bisa terjadi 9 kali bencana di Indonesia, baik itu bencana hidrometeorologi atau geologi yang menyebabkan kehilangan harta benda maupun jiwa. Kerugian ekonomi yang dicatat oleh Kementerian Keuangan akibat bencana ini rata-rata sekitar 22,8 triliun rupiah per tahunnya. Dan statistik korban jiwa jika melihat bencana dalam 10 tahun terakhir ini rata-rata bisa menelan 1.183 jiwa yang meninggal akibat bencana. Dan Bank Dunia sendiri telah mengklasifikasikan atau menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam satu dari 35 negara dengan tingkat resiko ancaman bencana yang paling tinggi di dunia. Tadi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, karena jumlah penduduk kita begitu besar sehingga jatuhnya korban, potensi jatuhnya korban ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, terkait pandemi COVID-19, Doni Monardo menyampaikan bahwa ini sudah berjalan selama 1 tahun, maka apa yang baik bisa diteruskan dan apa yang kurang ini bisa terus ditingkatkan sehingga nantinya Indonesia bisa benar-benar keluar dari pandemi COVID-19.
Demikian Egan untuk saat ini dari Istana Negara Jakarta, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Yunia Harsari langsung dari Istana Negara Jakarta.